Biasanya di dalam lapisan daging burger dan sayuran terdapat saus mayones. Kamu tahu nggak sih bahan untuk membuat mayones? Ternyata mayones itu terbuat dari campuran minyak dan juga telur. Nah, di dalam kimia ada 3 jenis campuran, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Nah, mayones ini merupakan contoh sistem koloid. Selain mayones, ada banyak sekali contoh sistem koloid dalam kehidupan kita loh. Apa sih itu sebenarnya sistem koloid? Apa saja fenomena sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari kita? Yuk simak penjelasan berikutnya. Jadi, sistem koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Makanya dalam sistem koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa sih bedanya? Jadi, fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. A few moments later. Kamu perlu tahu ya, perbedaan fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat yang wujudnya sama, tetapi fasenya berbeda. Contohnya adalah santan. Kalau kita lihat lebih jelas, di dalam santan terdapat larutan minyak dalam air. Larutan minyak ini memiliki fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Larutan minyak dalam santan bertindak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh karena itu, santan merupakan contoh sistem koloid karena memiliki fase terdispersi dan medium pendispersi. Ada banyak sekali contoh sistem koloid yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah mayones, keju, jelly, kosmetik, cat, dan obat-obatan. Dan bahkan, darah yang ada di dalam tubuh kita itu merupakan contoh sistem koloid. Jadi, berdasarkan pengertian beserta contohnya, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri dari sistem koloid itu yaitu yang pertama, terlihat homogen bila dilihat dengan mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop elektron. Yang kedua, memiliki fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang ketiga, partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nanometer. Dan yang keempat, bersifat stabil. Dan yang terakhir, tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Jadi, dalam sistem koloid, pada fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dapat dibagi ke dalam 8 jenis, yaitu yang pertama ada sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dengan medium pendispersi padat juga. Sol padat terbentuk karena adanya pengaruh tekanan dan suhu, sehingga mampu menghasilkan padatan yang keras dan kokoh. Contoh sol padat adalah batuan rubi. Batuan rubi memiliki padatan kromium atau Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida atau Al2O3. Padatan kromium bertindak sebagai fase terdispersi, sedangkan padatan aluminium oksida sebagai medium pendispersi. Yang kedua ada sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dengan medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Contoh sistem koloid berupa sol adalah cat tembok. Cat tembok memiliki banyak jenis padatan, diantaranya adalah kalsium karbonat atau CaCO3, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat inilah atau fase terdispersi inilah yang akan tersebar dalam medium cair atau medium pendispersi yang berupa H2O. Yang ketiga ada aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dengan medium pendispersi gas. Contohnya adalah asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan timbal, karbon, karbon monoksida, dan lain sebagainya yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Dan yang keempat ada aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi cair dengan medium pendispersi gas. Contohnya adalah parfum. Saat kita menyemprotkan parfum, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang mengandung gas yang
sebagai medium pendispersi. Yang kelima ada emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi cair dengan medium pendispersi padat. Contohnya adalah agar-agar. Agar-agar terbuat dari air atau fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar atau medium pendispersi. Contoh yang keenam adalah emulsi. Emulsi tersusun atas fase terdispersi dan medium pendispersi berupa cairan. Emulsi biasanya tersusun oleh campuran dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga keduanya tidak saling bercampur dengan sempurna. Contoh emulsi adalah susu. Emulsi pada campuran air dan susu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel susu. Karena partikel air dan partikel susu memiliki level kepolaran yang berbeda, maka keduanya tidak saling bercampur dengan sempurna, sehingga susu merupakan koloid bukan larutan. Jenis yang ketujuh ada buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi gas dengan medium pendispersi berupa padatan. Contohnya adalah spons. Kalau kita lihat, spons merupakan sebuah padatan, tapi kalau dipencet ternyata isinya udara. Itu tandanya partikel gas tersebar dalam medium padat. Dan yang terakhir ada buih. Buih memiliki fase terdispersi gas dengan medium pendispersi berupa cairan. Contohnya adalah sabun, karena memiliki udara atau fase terdispersi yang terjebak di dalam larutan sabun atau medium pendispersi.